Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Hiyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Boleh duduk kembali. Hari ini ada yang nggak berangkat? Coba Nggak. dicek dulu kanan kirinya. Nggak ada, Bu. Oh nggak ada, alhamdulillah. Nah sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita diberi kemudahan sama Allah untuk memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ada yang masih ingat pelajaran terakhir sampai mana? Tidak, Bu. Tidak ada. Berarti sekarang kita buka halaman 33, yaitu tentang bab Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu? Nama-nama Allah. Nama-nama indah bagi Allah. Nah, Asmaul Husna itu terdiri dari lafal asma dan al-husna. Asma itu artinya nama-nama, sedangkan al-husna itu indah. Jadi Asmaul Husna itu perpaduan dari kata asma dan al-husna, yaitu artinya nama-nama indah bagi Allah. Nah, ada berapa nama-nama Asmaul Husna Allah? 99. Pinter, ada 99. Tapi yang kita pelajari nanti di sini hanya ada 4 sifat, yaitu apa saja? Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami', dan yang keempat Al-Basir. Nah, sekarang kita menempati yang pertama, sifat yang pertama, yaitu Al-Alim. Artinya Allah Maha mengetahui. Bu, maksudnya itu apa? Kok Allah bersifat Al-Alim? Al-Alim itu maksudnya Allah itu mengetahui segala sesuatu, baik kecil maupun besar yang terjadi di dalam muka bumi ini. Semuanya Allah itu tahu tanpa terkecuali. Seperti itu, Oke. Tapi kita sudah membahas Al-Alim. Adapun dalil yang menerangkan tentang sifat Al-Alim yaitu terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 80. Bunyinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa hajjahu wa la tuhajjuni billahi wa qadara wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'an wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadakkarun. Lafal mana yang menunjukkan bahwa Allah itu bersifat Al-Alim? Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Artinya apa? Ada yang tahu lafal yang menunjukkan, lafal yang Ibu baca tadi yang menunjukkan sifat Al-Alimnya Allah apa tadi? Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Artinya apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Nah, dilihat itu di bacaan ada. Coba dilihat halaman 35. Ya. Artinya itu ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Jadi yang menunjukkan lafal Allah itu bersifat Al-Alim. Tuhanku, ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Jadi ilmu Allah itu meliputi
mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi ini. Sepintar apapun, sepandai apapun manusia, ilmunya itu masih sangat kecil di mata Allah. Paham? Jadi kalau ada manusia yang sombong karena kepintarannya, itu tuh sangat-sangat tidak diperbolehkan karena Allah sangat murka. Padahal manusia itu ilmunya terbatas. Sepandai apapun manusia, itu ilmunya itu pasti terbatas karena yang paling luas, paling pandai, paling segala-galanya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham enggak dari sini dari pengertian al-alim? Paham, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu apa? Al-khabir. Artinya apa? Allah itu maha memberi kabar atau maha mengetahui secara detail. Nah, tadi apa? Al-khabir. Allah maha memberi tahu atau maha memberi kabar. Dalil yang menunjukkan lafal al-khabir itu terdapat dalam Quran surat Al-Mulk ayat 14 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Jadi lafal yang menunjukkan Allah bersifat al-khabir wa huwal latiful khabir, dan dia maha halus, maha mengetahui. Hampir sama kayak tadi, kalau tadi al-alim tapi ini al-khabir. Oke, ada yang tanyakan lagi enggak? Ada paham dari pengertian sifat Allah yang al-alim dan al-khabir? Paham, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke sifat yang nomor 3. Apa Nana? Yang sifat nomor 3 yaitu as-sami'. Artinya apa? Allah Maha mendengar. Allah maha mendengar. Apa maksudnya Allah kok maha mendengar? Maksudnya itu Allah itu sangat maha mendengar apapun yang dibisikkan, apapun yang dibicarakan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, baik tumbuhan, hewan, bahkan manusia pun yang mempunyai rahasia ataupun dia berbicara berbisik-bisik, Allah itu tahu karena Allah itu bersifat as-sami'. Allah maha mendengar. Ada yang tanyakan? Tadi Asami maha mengetahui ya, Bu. As-sami' itu maha mendengar, kalau al-alim maha mengetahui. Oke, ada yang tanyakan lagi tidak? Tidak. Ada. Oke, lanjut ya. Yang keempat terakhir yaitu sifat al-basir. Al-basir itu artinya apa, Nana? Maha melihat. Jadi Allah itu maksudnya apa kok al-basir? Allah maha melihat. Allah itu maha melihat apapun, kejadian apapun yang terjadi di muka bumi ini, baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Dalil yang menerangkan kalau Allah bersifat al-basir terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, yaitu innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya, artinya apa? Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Oke, ibu tanya lagi untuk mengetes sejauh mana kalian memahami sifat Asmaul Husna. Tadi Asmaul Husna artinya apa? Nama-nama indah bagi Allah. Dan yang kita pelajari itu ada 4 sifat. Yang pertama al-alim, artinya apa? Allah maha mengetahui. Yang kedua Al-Khabir. Al-Khabir artinya apa, Nana? Maha mendengar. Allah maha memberitahu. Yang ketiga, yang ketiga apa? As-Sami', artinya Allah maha mendengar. Yang terakhir yaitu Al-Basir, artinya apa? Allah maha melihat. Oke, di sini Bu kasih tugas. Tugasnya apa? Kalian buka halaman sebentar. Kalian buka halaman 45, kerjakan soal-soal ABC yang ada di situ.
Waktunya 10 menit dari sekarang. Di buku tulis, Bu. Iya, di buku tulis. Nanti kalau udah selesai kita cocokkan bareng-bareng dan ditukarkan sama teman sampingnya. Oke, materi hari ini udah selesai ya, Nana. Besok kita lanjut bab selanjutnya. Jangan lupa nanti belajar di rumah, dipelajari dulu bab materi selanjutnya. Dan sekarang kita persiapan pulang. Sekali lagi kan ada yang berdoa sudah sana. Benar.